Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, berjumpa lagi sama kita di KJM Pekanbaru. Nah, di sini bosku kita akan mereview 3 unit motor trail ya. Nah, ini ada dari produk Kawasaki, ada produk dari Honda dan juga ada produk dari Yamaha. Oke, nah bosku, jadi di samping saya ini kita sudah punya unit ya untuk CRF 150 tipe L tahun 2021. Nah, di sini juga kita ada The Tracker tahun 2021 dan di situ juga ada WR tahun 2021. Nah, di sini kita sengaja ya membuat motor ini yang tahunnya tahun 2001 semua. Karena supaya kita mereviewnya lebih semangat lagi, bosku. Oke. Nah, bosku, jadi di sini kita akan mereview unit CRF 150L dulu. Nah, karena dari sini kita akan baru berpindah ke sini dan pindah ke sini. Oo, tenan. Nah, bosku, jadi ini ya, kita akan menjelaskan apa keunggulan dari motor CRF 150L tersebut. Nah, ini ada kekurangannya, ada kelebihannya juga. Ya, karena kita sudah biasa ya menjual motor seperti ini, jadi kita juga sudah biasa mendapatkan kekurangan-kekurangan dari motor tersebut. Nah, ini kita akan mulai dulu dari kelebihan motor tersebut. Nah, jadi di kelebihan pertama ini kita akan menjelaskan di bagian wheelset ya. Nah, wheelset ini CRF tuh memang udah memakai ban 1821 semi cross. Nah, jadi untuk lingkar ini dia memakai di depan ukuran 21 dan di belakangnya 18. Dan untuk bannya, ban ini dia memakai IRC yang semi cross. Nah, jadi ini untuk dibawa ke medan-medan jalan-jalan berlumpur ataupun jalan berbatu, ini sangat nyaman. Nah, itu kelebihannya. Dan ini berbeda ya sama The Tracker. Kalau The Tracker dia itu untuk bagian jari-jarinya itu ini memakai 36 sorry, dia memakai 32. Tapi kalau di Tracker dia memakai 36. Jadi lubang jari-jarinya. Oke. Di bagian piringan cakramnya, sebenarnya ini piringan cakramnya tidak sebesar ini. Dia lebih kecil dari sini dan ini sudah diganti karena ini udah agak modif sedikit ya. Oke, untuk keduanya. Untuk keduanya di bagian spakbor. Spakbor CRF ini dia lebih menonjol lebar ke depan. Beda dengan The Tracker. Kenapa? Karena ini kelebihannya ini dia lebih mampu mengatasi air yang menyiprat ke atas. Dan ini agak lebih nyaman dibandingkan The Tracker. Nah, CRF ini agak lebih maju ke depan sehingga kita kalau membawa jalan di pas hujan ataupun jalan berlumpur, dia lebih nyaman tidak menyiprat air ke badan kita. Oke, di bagian lampu. Oke, di bagian lampu ini udah mantap sih. Dan ini udah light on, tidak mempunyai saklar untuk dimatikan kecuali kita memodif sendiri ya. Nah, dia udah light on dari bawaannya dan kita menstarter langsung dia langsung hidup. Nah, dia beda dengan The Tracker. Dia harus hidup mesin baru dia hidup lampunya. Karena ini udah light on ya. Jadi untuk motor-motor yang tahun tinggi sekarang udah memang harus light on karena itu udah dianjurkan dari di lantas ya. Nah, untuk bagian sok depan. Oke. Ini sok depan ini CRF memang sangat mantap dibandingkan sok untuk tracker ataupun untuk WR. Nah, untuk motor CRF ini soknya ini udah memakai sok upside down. Ini merek Soa ya. Kalau Soa itu udah memang suspensinya udah terkenal lebih lembut, lebih enak dipakai dan nyaman. Nah, untuk sok ini sangat mantap. Udah kita akui, kita udah pakai juga, memang beda. Oke, di bagian setang. Oke, untuk setang ya bosku. Untuk setang ini aslinya sebenarnya bukan seperti ini. Ini dia lebih kecil dibandingkan setang yang ini ya. Jadi ini ukuran asnya lebih kecil dan ini kita udah ganti yang pakai protapper. Kenapa? Karena untuk setang yang bawaan dia lebih kecil dan lebih agak meninggi ke depan, ke atas gitu. Jadi kurang mantap, kurang nyaman. Jadi ini kita gantikan yang pakai protapper low ya. Jadi ini lebih enak, lebih lebar
lebih rendah dan kita nyaman untuk memakainya. Nah, untuk di bagian speedo bosku ya, untuk speedo ini udah keren karena dia udah digital. Nah, jadi ini udah mantap. Nah, jadi untuk Kawasaki dia masih pakai yang manual ataupun yang belum digital ya. Nah, untuk bagian bodinya bosku. Ini body ya, kalau bagi saya ini cukup bagus. Bagus, tampilannya udah dapet ya. Untuk dilihat dari kiri kanan depan belakang pun sudah mantap. Desainnya udah mantap. Oke. Di bagian spakbor belakang. Nah, spakbor belakang ini dia hampir mirip dengan the tracker juga sama. Jadi ini kurasa udah standaran ya, nggak ada kekurangan, nggak ada kelebihan. Ini udah bagus, nggak ada masalah. Oke, nah bosku, jadi ini kita lanjutkan lagi ya untuk di bagian mesin. Nah, mesin ini kapasitas 150 cc. Ini udah mesin tegak. Jadi untuk mesin ini udah menggunakan pengapiannya injeksi semua ya, dan untuk eh, bagian pompa oli, pompa bensinnya udah memakai injeksi. Nah, jadi untuk injeksi ini ya ada kekurangannya. Kenapa kekurangannya? Nah, untuk perawatan dia kita memang harus rutin di bengkel resmi. Kenapa? Karena untuk mesin ini tidak bisa dipegang ataupun ditangani oleh bengkel-bengkel sembarangan. Jadi ya kita anjurkan untuk membawanya langsung ke bengkel AHAS yang terdekat ya. Jadi karena ini agak sensitif. Mengapa sensitif? Karena untuk motor yang injeksi ini tidak boleh memakai bensin-bensin yang bercampur-campur ataupun bensin-bensin yang kotor atau gimana. Nah, kalau bisa ini ya dianjurkan yang bersih semuanya lah, supaya untuk menghindari kerusakan-kerusakan di injeksinya atau pil pomnya, dan supaya awet. Nah, bosku, untuk bagian ARM belakangnya. Ini ARM belakang standarnya tidak seperti ini ya. Nah, kalau standarnya dia hampir mirip dengan punya The Tracker. Nah, ini udah kita ganti pakai yang Scarlett. Kenapa? Karena ini lebih enak, lebih panjang, dan kalau kita mengupgrade ke Supermoto pun lebih gampang lagi karena dia size untuk lebaran swing armnya udah lebar, udah besar. Jadi kalau kita mengganti ke Supermoto, kita mengganti ke ban ukuran 160 atau 160 atau 150 udah tidak perlu memakai spacer. Nah, jadi ini kita pakai yang seperti ini. Kalau untuk standarnya bagus juga sih sebenarnya. Oke. Nah, oke bosku. Jadi untuk CRF ini ya, kekurangannya ataupun kelebihannya, semua itu motor pasti ada. Kenapa? Karena semua motor itu tidak ada yang sempurna seperti manusia juga. Oke, ini ya untuk motor CRF ya. Kalau kita memakai di kota ataupun di dalam kota, yang untuk jalan aspal yang bagus, ya kalau bisa kita mengganti wheelset tersebut menggunakan Supermoto. Mengapa? Karena untuk motor kita di kota memakai motor memakai wheelset seperti ini rasanya akan lebih kurang nyaman, karena ini motornya cocoknya memang sebenarnya dipakai di jalan-jalan ekstrim ataupun di gunung-gunung. Nah, jadi kalau untuk kita di showroom bisa mengganti langsung peleknya karena semua udah ready di spare part kita ya. Jadi untuk bosku yang mau beli CRF jangan ragu. Ini bisa kita modifikasi menjadi Supermoto dan juga kita bisa modifikasi untuk di gunung-gunung juga. Nah, jadi untuk bosku gak usah ragu, tak usah bimbang. Nah, oke bosku, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari motor CRF tersebut. Nah, untuk setelah ini kita akan berpindah ke Kawasaki The Tracker. Oke, ini The Tracker tahun 2021, warna cakep nih ya. Ini warna 2021 kuning, bagus, manis. Oke, ini kita akan jelaskan semua kekurangan dan kelebihan dari motor tersebut. Nah, kita mulai dari depannya dulu. Nah, bosku, jadi sebelum saya review ini, kita akan jelaskan dulu ya. Nah, jadi di produk Kawasaki ini mengeluarkan dua jenis motor trail. Nah, satu untuk motor seperti ini namanya The Tracker 150 SE.
Nah, ini memang motor ini memang khusus untuk di kota karena dia udah memakai wheelset supermoto. Dan untuk produk jenis yang satu lagi tuh yang KLX, nah itu tuh dipakai untuk ke kebun ataupun ke gunung-gunung. Nah, sekarang kita akan mereview yang the tracker ya dulu. Oke. Nah, bosku, jadi di tracker ini 150 cc dan tahun 2021, kondisi sangat grass, mantap. Nah, kita akan mereview di bagian wheelsetnya. Nah, wheelset tersebut ini the tracker sudah memakai ban IRC ukuran 100 per 80 ring 17. Nah, jadi ban ini dia ukurannya 100. Jadi lebar tinggi bannya 80 dan ring 17. Nah, untuk motor ini dia wheelset ini memakai Takasago ya. Jadi lebih mantap, lebih kuat. Sama seperti CRF itu masih pakai produk Takasago juga. Nah, kelebihan kedua nih di bagian piringan cakramnya. Seperti tadi saya bilang ya kan, kalau CRF dia lebih kecil piringannya dibandingkan The Tracker. Nah, The Tracker ini dia udah memakai piringan yang besar. Nah, jadi ini pengeremannya lebih enak, lebih akurat dan lebih ganteng kalau dilihat ya. Nah, untuk kedua di bagian wheelset. Sorry, di bagian shocknya. Shocknya ini memakai produk dari dari Kawasaki juga. Dan untuk shock tersebut nih nggak kalah jauh juga sih mantapnya sama CRF. Tapi kalau untuk kenyamanan ya kita di Showa ya, karena memang lebih lembut. Nah, untuk di bagian setang nih. Nih, setang bosku, setang tracker nih dia udah pakai yang riser besar. Nah, jadi spesialnya di sini dia ada perbedaan di sini ya. Dia udah pakai riser yang besar dan ini gemuk setangnya ini beda dengan CRF karena CRF itu lebih kecil dari sini. Nah, makanya kita mengganti itu pakai yang stang yang lebih besar lagi. Nah, untuk speedonya bosku. Nah, speedo motor The Tracker ini masih manual, dia belum digital ya. Nah, kenapa? Karena dia masih memakai tali ini, tali speedometer. Nah, jadi ini putarannya untuk menandai kecepatan ataupun kekencangan dari motor tersebut. Dia dari putaran rotasi ini. Nah, jadi mengukur kecepatan itu di bagian putaran roda depan. Baru kita akan tahu kecepatan kita di sini ya. Nah, beda dengan CRF tadi. CRF tadi udah digital. Dia dia udah memakai sensor dan untuk tracker ini masih manual ya. Nah, jadi ini sering rusak ataupun sering di sininya gigi di sini nih hancur. Karena apa? Karena dia pelumasnya itu sudah habis. Nah, jadi kebanyakan untuk anak-anak supermoto juga tidak memakai ini. Kenapa? Karena ini kalau dia ditinggikan sebanyak 5 cm, ini talinya tidak akan sampai. Nah, jadi kebanyakan itu dibuka dan tidak digunakan. Nah, itu kekurangannya. Oke, untuk bagian bodinya bosku. Untuk bagian bodi bos ini memang Pujamin keren. Nah, untuk tracker dan KLX ini berbeda ya bagian bodinya. Kalau di tracker banyak perbedaan di bagian bodi, di spakbor depan, di bodi belakang itu berbeda. Oke bosku, nah untuk di bagian mesin The Tracker ini 150 cc ya. Nah untuk mesinnya ini udah tergantung bagus sih, kuat, tahan untuk di medan tempur ataupun medan gunung-gunung digasnya aja langsung semua nggak ada masalah. Dan untuk bagian pengapiannya, nah jadi untuk pengapiannya ini masih manual ya. Untuk bagian minyak ini karburator. Nah perawatannya lebih enak, lebih gampang. Jadi kalau seandainya kita terpakai minyaknya yang kotor ataupun minyak yang bercampur, dan dia pasti akan langsung bermasalah. Nah, jadi kita tinggal buka karburatornya, tinggal kita bersihkan. Nah, itu udah biasanya sih udah dipakai udah gampang, enak-enak juga. Nah, untuk bagian ban belakangnya, ini wheelsetnya udah pakai yang 120 ya untuk belakang wheelset. Nah, lebar
Velgnya ini ukurannya 300. Nah, jadi ini udah supermoto. Oke bosku, jadi untuk the tracker ini kita udah review. Sekarang kita masuk ke WR155R. Nah bosku, terakhir nih kita review WR155R ya. Nih WR155R. Ini motor favorit saya banget. Ganteng mantap. Oke, nah untuk keunggulan WR155 ini di bagian bodi ya, ini lebih ramping, lebih ganteng dibandingkan CRF dan the tracker. Oke. Jadi untuk wheelset depan WR155 ini memang masih memakai 1821 juga ya, sama seperti motor CRF, KLX BF Extreme, dan Yamaha-nya ini pakai WR155. Nah, jadi ini aslinya sebenarnya pakai 1821. Ini udah kita ganti pakai yang Supermoto. Nah, untuk wheelsetnya tadi ini kita jelaskan ya, udah sama yang KLX BF Extreme dan CRF. Oke, untuk bagian spakbor depannya. Nah, spakbor depan ini, ini nggak kalah keren lagi nih daripada CRF tadi. Jadi untuk spakbor ini mewah banget. Dia lebih lebar, tampilan juga mantap. Dan dia di sini ada dudukan untuk penahan supaya dia lebih kuat. Dan ini langsung nyatu ya. Ini langsung nyatu ke bagian rangka depan ya. Jadi ini memang sangat kuat, kokoh. Nah, untuk lampunya ini ya bosku, lampunya ini udah pakai light on juga. Jadi ini kita hidupkan starternya, dia langsung hidup. Nah, dan ini memang sangat mirip ya lampu ini sama The Tracker 250 cc. Ini sangat mirip lampunya, ganteng. Nah, untuk bagian shock depannya, oke. Jadi shock depan ini ya, ini shock depan ini sangat kuat, bagus. Jadi ini shock depan ini memang lebih besar tabungnya dibandingkan produk KLX tipe G ya, untuk di bagian Kawasaki-nya. Ini lebih besar lagi. Ini jadi lebih sangat mirip dengan shock apa ya, Kayaba. Nah, ini memang untuk siap tempur. Memang shock seperti ini. Ini masih teleskop ya, ini belum upside down. Ini masih menggunakan teleskop. Dia tabungnya di bawah ya kalau teleskop. Jadi kalau upside down itu dia tabungnya itu di atas. Nah, jadi untuk kekuatan ataupun ketahanan, sebenarnya teleskop ini lebih tahan dibandingkan upside down. Nah, jadi di sini ada kelebihannya lagi bosku. Jadi ini WR, ini di bagian sini ada radiator ya. Jadi ini sangat mirip dengan KTM 250 6D ya. Ini bagian sininya, ini keren, mantap. Dan untuk box apa hawanya juga ada di sini. Keren ya bosku. Dan bodinya bosku, ini bodinya memang banget mantap. Dia lebih lebar di depan, di belakangnya ramping. Jadi kita ini memang seperti naik kuda ya kalau naik motor. Keren. Keren banget. Shocknya enak. Pokoknya, temen lah pokoknya sama motor ini. Oke, untuk kapasitas mesinnya bosku. Nah, ini kapasitas mesin ini 155 dan ini sudah memakai fitur VVA nih. Variable Valve Actuation. Nah, jadi ini artinya ini ya. Ini ada buka tutup katup untuk kecepatan di atas RPM 100. Nah, dia akan terbuka katupnya dan dia lebih dominan sih sebenarnya. Kalau di mobil dia turbo ya namanya. Nah, jadi ini kalau di mobil turbonya namanya. Jadi VVA ini bisa dikatakan turbonya motor. Nah, itu. Nah, di sini dia udah injeksi juga. Dan juga mesinnya lebih 5 cc dibandingkan CRF ataupun The Tracker. Ini 155 ya. Dan untuk setangnya bosku nih, kita tadi lupa ya untuk mereview. Setang ini udah memakai yang low juga.
Nah, jadi dia sama seperti Evo, tapi ini masih yang kecil. Nah, dia belum gemuk. Dia masih yang kecil. Tapi untuk kelebarannya ini udah nyaman, udah mantap. Dan untuk speedonya bosku. Nah, speedonya ini keren banget nih. Nah, di sini speedonya udah digital semua. Pokoknya mantap, tidak ada eh, tidak ada kekurangannya lah. Nah, bosku di belakang. Nih, kita lihat di belakang. Di belakangnya ini spakbornya ya. Ini beda dengan The Tracker ataupun CRF. Ini dia lebih kecil, tapi ini udah nyaman, tidak terciprat lagi sama air-air. Pokoknya ini di kecepatan tinggi ini kita tidak terciprat atau kotor. Ini udah diuji sama orang Yamaha langsung. Keren. Nah, untuk wheelset belakang nih bosku. Ini kita pakai yang ring 350 per ring 17 lebar 350 dan ini bannya udah kita ganti pakai yang Super Max GPR. Oke, dan di ban ini sangat mantap. Ini ban dipakai Jet X ya. Jadi ini ban mahal. Oke. Nah, untuk tempat duduknya nih bosku ini keren banget nih. Dia lebih ramping, lebih kecil. Nah, satu lagi ada kelebihan dari WR tersebut. Knalpotnya bosku. Nah, lihat. Nah, knalpot ini beda ya sama motor CRF, KLX, ataupun The Tracker. Dia ada di samping kiri. Nah, jadi inilah kelebihan dari WR tersebut bosku. Dia memang tidak tanggung-tanggung membuat keunggulan. Nah, jadi ini knalpot ini ada di sebelah kiri. Nah, jadi kalau untuk anak supermoto WR, ya nama komunitasnya itu knalpot kiri. Oke bosku, jadi inilah semua review dari motor WR, The Tracker, dan CRF. Nah bosku, jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari kuda-kuda besi trail tersebut ya. Jadi sebenarnya ini motor ini udah terkenal ya, udah di mana-mana, udah pasti ya tahulah pemakai-pemakainya. Jadi untuk motor-motor ini nggak usah ada diragukan lagi. Ya kekurangannya paling kekurangan yang kecil-kecil, ya di bagian stangnya, di bagian yang lainnya lah, ya pokoknya yang berbeda-berbeda dikit gitu. Nah bosku, jadi untuk review ketiga motor ini, namanya juga motor ya pasti ada kekurangannya, di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya juga. Oke bosku, jadi untuk tiga motor ini udah diakui, udah mantap semuanya. Ya udah diakui lah sama anak-anak pemakai. Pokoknya tidak usah diragukan lagi. Timbang kita yang mau memilih yang mana motornya, mau yang CRF, ada yang suka Tracker atau suka KLX atau suka WR. Nah, semuanya bosku untuk di KJM Pekanbaru itu semuanya ada dan udah kita ready kan semuanya. Jadi untuk bosku di bagian manapun Anda berada, di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, kalau mau beli motor CRF, The Tracker ataupun WR, langsung aja ke KJM Pekanbaru, Jalan Sukakarya, Kuala Lumpur 6. Oke. Nah, bosku, jadi bosku, kalau memang ada yang mau mencari motor itu tersebut, langsung aja hubungi kontak nomor admin kita. Dan untuk spare part juga kita sudah ready semuanya. Tinggal aja kontak admin spare part kita. Nah, untuk itu bosku, kita harus tetap semangat mengumpulkan duit supaya cepat membeli motor itu tersebut. Kerja keras, jangan sampai lupa makan. Oke bosku, selamat pagi.